Berlatar di sebuah danau bernama Danau Gatlin, sebuah tempat wisata yang terdapat truk-truk trailer yang dijadikan penginapan para pengunjung, kisah dibuka dengan diperlihatkannya pasangan pengelola tempat wisata yang dimana situasi danau tersebut sangat sepi, bahkan jauh dari kata ramai seperti tempat wisata pada umumnya. Saat itulah muncul sebuah mobil berisi 3 orang misterius yang berhenti tepat di depan penginapan tersebut, disusul dengan ketukan pintu yang membuat si ibu pengelola bangun dan bermaksud untuk membuka pintunya. Tapi tiba-tiba muncul seorang wanita yang sudah berada di dalam rumah dan entah apa yang dia lakukan kepada si ibu pengelola, tapi wanita itu berjalan ke kamar dan tiduran tepat di samping suami si ibu tersebut. Dan inilah orang asing mangsa di malam hari. Tadang. Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga yang berencana untuk liburan ke Danau Gatlin. Ada Mike sang ayah, Cindy si ibu, Kinsey si adik, dan Luke si kakak. Mereka berempat berencana untuk liburan ke Danau Gatlin sesuai undangan dari pamannya Cindy yang merupakan pengelola tempat wisata tersebut, alias pria yang ada di awal film barusan, ingin agar mereka berkunjung sekalian healing di tempat yang indah, di mana Kinsey si adik rupanya kurang antusias akan rencana ini, bahkan terkesan kecut, ogah-ogahan, dan cemberut melulu, pertanda ada sebuah masalah yang terjadi antara dia dan kedua orang tuanya. I got it. There you are. Who knew you had so much stuff? Seatbelt, Missy. Saat di perjalanan itulah akhirnya terungkap jika Kinsey adalah seorang gadis yang bantangul alias baong, bangkar warah alias badung atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan gadis yang suka memberontak dan banyak melakukan kenakalan remaja yang sangat fatal dan keterlaluan, di mana Mike dan Cindy sudah memutuskan bahwa Kinsey akan pindah sekolah dan tinggal di asrama dipesantrenkan, yang hal tersebutlah penyebab Kinsey menjadi cemberut karena kecewa kepada putusan kedua orang tuanya. You think I wanted this? Mereka berempat pun singgah dulu di rest area untuk makan, namun karena Kinsey terus sendirian di luar, membuat Cindy sang ibu akhirnya menyusul Kinsey dan menjelaskan alasan kenapa dia dan ayahnya memutuskan untuk mengirim Kinsey ke asrama. Setelah batal makan, mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampailah di jembatan yang merupakan jalan masuk menuju Danau Gatlin. Sesampainya di sana, Mike cukup dibuat heran dengan kondisi penginapan tempat wisata yang begitu sepi. Tidak ada satupun pengunjung yang berada di sana, namun karena kebanyakan tokoh utama selalu husnuzon terhadap segala sesuatu, maka Mike dan keluarga pun tetap memutuskan untuk melanjutkan rencana tersebut. There isn't anybody here. Tiba di kantor sang paman, Cindy menemukan sebuah surat yang dituliskan oleh pamannya yang berisi nomor trailer tempat mereka akan menginap, juga sebuah pesan bahwa beliau sedang ada urusan keluar dan akan kembali besok pagi. Tanpa merasa curiga atau memiliki firasat buruk tentang hal ini, Mike dan keluarga pun segera masuk ke trailer yang dimaksud. Semuanya cukup nyaman dan kondusif, terkecuali Mike yang menemukan bekas makanan yang masih tersimpan dalam lemari pendingin. Hal tersebut bukanlah masalah yang besar. Okay, so who's staying in this trailer? All of us. Tak lama terdengar suara ketukan pintu yang ketika dibuka, ada seorang gadis berambut panjang yang menanyakan tentang sebuah nama, yaitu Tamara. Cindy menganggap jika gadis tersebut salah kamar atau mungkin tersesat, dan lagi-lagi tidak menaruh curiga pada beberapa hal aneh yang mereka lihat di tempat ini. Ketika Mike, Cindy, dan Luke setuju untuk makan malam bersama karena tadi batal makan di restoran, Kinsey hanya duduk terdiam tanpa memperdulikan ajakan tersebut, sehingga Mike merasa perlu untuk menghampirinya, membujuknya dengan cara yang halus. Namun apa balasannya? Kinsey lagi-lagi bersikap tidak beradab dan tidak berakhlak dengan malah pergi keluar begitu saja dengan alasan untuk mencari udara segar. Alhasil Luke yang merupakan kakaknya pun disuruh untuk menyusul Kinsey, di mana Luke tidak punya pilihan lain selain menurut dan pergi menjemput adiknya di luar. Where are you going? I need some air.
Sebagai seorang kakak yang tidak pernah neko-neko dan tidak pernah membuat masalah seperti adiknya, Luke mencoba untuk menjelaskan bahwa tidak seharusnya Kinsey engkau bersikap tidak sopan seperti itu tadi kepada kedua orang tuamu. Karena bagaimanapun juga mereka berdua adalah orang tua yang mengurus kita dari kecil. Hanya karena pindah sekolah dan akan dititipkan di pesantren bukan berarti engkau harus cemberut dan terus mengeluh, bahkan untuk mengucapkan kata kepada seorang ibu yang melahirkan kita. Itu adalah sebuah bentuk dosa. Ingat, ketika ibu Anda mengandung Anda selama 9 bulan lamanya, dia tidak pernah mengeluh dengan berat dan beban yang terus dia bawa. Bahkan untuk bergerak pun tidak bebas dan tidak leluasa. Memangnya bisa ketika seorang ibu hamil akan mencuci, bentar ya nak, mamah copotin bentar soalnya mau nyuci. Kan tidak. Kandungan tidak bisa dicopot atau dilepaskan, terus dibawa kemana-mana selama 9 bulan lamanya. Dengan berat yang mungkin seorang tukang nge-gym saja, tukang fitness pun tidak akan sanggup jika harus membawa barbel seberat 3 kg dalam waktu 9 bulan. Cangkel. Jadi alangkah berdosanya kita apabila mengeluh terhadap orang tua hanya gara-gara hal sepele seperti apa yang dialami oleh si Kinsey ini. Jadi jangan dicontoh ya. Kinsey ini selain tidak sopan, ada sebutan untuk seseorang seperti si Kinsey ini. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu kalau nggak salah biasa disebut dengan gadis tolol. Itu tuh. You know, this place could be a fresh start. Kembali ke Mike dan Cindy yang tengah berdua saja, bersiap-siap untuk memanfaatkan kesempatan untuk melakukan olahraga. Tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang ketika dibuka, ternyata itu adalah gadis misterius tadi yang tadi datang menanyakan seseorang lagi bernama Tamara lagi. Dan lagi-lagi pergi begitu saja secara tidak jelas tanpa menjelaskan apa-apa. Sementara itu, Luke nampaknya sudah berhasil membujuk Kinsey untuk pulang, yang mana dalam perjalanan mereka pun menemukan sebuah trailer yang pintunya terbuka. Penasaran dengan apa yang ada di dalam, mereka berdua pun masuk tanpa izin untuk melihat apakah ada Mia atau Khalifa di dalam sana. Hello? Bingo. Perlahan mereka pun masuk ke dalam kamar dan sempat dikagetkan dengan seekor anjing yang nampaknya terkurung di dalam sana, disusul dengan penemuan kata hello yang tertera pada kaca jendela. Lalu ada sebuah kain yang menutup sesuatu dan... Ya, terdapat jasad sang paman yang kondisi wajahnya sudah hancur. Mereka berdua pun segera berlari keluar bermaksud untuk memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Luke dan Kinsey pun bertemu dengan kedua orang tuanya di luar. Lantas Luke pun menceritakan apa yang dia dan adiknya lihat barusan. Dan untuk membuktikan hal itu, Mike pun meminta Luke untuk menunjukkan di mana trailernya. Sementara Kinsey dan ibu disuruh masuk ke dalam trailer dan mengunci pintu rapat-rapat. Take Kinsey back to the trailer. Call the police. And lock the door. Okay. I'm scared, Dad. Dan betapa terkejutnya sang ibu ketika menemukan ponselnya sudah rusak, disusul dengan Kinsey yang sama terkejutnya ketika ada seorang wanita bertopeng yang sudah berdiri di dalam sana. Ketika wanita bertopeng itu mengambil pisau, Kinsey dan sang bunda pun segera masuk ke dalam toilet dan menguncinya dari dalam, di mana sang ibu memiliki sebuah ide untuk kabur dengan cara keluar melalui jendela atas. Namun sangat disayangkan, ketika Kinsey keluar duluan, si wanita misterius itu keburu masuk dan membunuh si ibu saat itu juga. Kembali ke Luke dan Mike yang sudah sampai di trailer sang paman, di mana Mike cukup dibuat ngilu dengan kondisi wajah sang paman yang sudah rusak parah. Alih-alih menghubungi 911, kabel teleponnya ternyata sudah terputus, dipotong. Lalu tiba-tiba terdengar suara keras dari luar, entah apa itu. Tetapi saat mereka akan kembali ke Kinsey dan ibu, di luar sudah ada pria bertopeng dengan sebuah kapak di tangannya. Okay, we're gonna get back to Mom and Kinsey. Dad. Tak ingin hanya tinggal diam, Mike pun mencoba mencari sesuatu sebagai senjata dan menemukan sepucuk pistol milik si paman, di mana saat keluar, pria berkapak tadi sekarang sudah menghilang sehingga mereka berdua segera berlari menuju Kinsey dan sang bunda.
Dan betapa sakitnya hati seorang suami ketika menemukan istrinya sudah tewas bersimbah darah dengan beberapa tikaman di perut, di mana Mike yang seorang ayah pun tidak ingin terlarut dalam kesedihan. Lantas dia meyakinkan Luke untuk tetap fokus, tenang, pergi ke mobil, mencari Kinsey, dan mantog pergi meninggalkan tempat ini. Ketika sudah di mobil dan sedang mencari keberadaan si Kinsey, saat itulah muncul si pria bertopeng yang mengalungkan sebongkah batu besar sehingga membuat Mike menjadi tidak stabil dan menubruk sebuah trailer. Kinsey sendiri masih berlari dari kejaran si wanita bertopeng, di mana dia harus tertahan oleh pagar kawat saat hendak pergi meninggalkan tempat wisata ini. Saat itulah muncul si wanita bertopeng yang berjalan dengan santainya. Seperti biasa, sang penjahat dalam berbagai film memang selalu santai ketika mengejar mangsanya atau korbannya. Tapi anehnya, selalu cepat nyampenya dan selalu saja terkejar targetnya. Entahlah, mungkin memakai jurus Hiraisi no Jutsu. Kinsey terpaksa kembali ke sekitaran trailer yang di situ dia sudah disambut oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh si pria bertopeng. Kinsey pun bersembunyi di dalam pipa besar yang ketika dia sudah tidak tahan, tiba-tiba But we've just started. Kembali ke Luke yang baru saja sadar dari pingsannya, sang ayah ternyata terjepit sebuah kayu besar sehingga tidak bisa keluar dari dalam mobil. Sadar bahwa tak memiliki peluang untuk selamat, Mike pun menyuruh Luke untuk segera pergi dan mencari adiknya untuk kabur meninggalkan tempat ini. Tak lama setelah Luke pergi, muncullah si pria bertopeng yang datang dengan santainya masuk ke dalam mobil, menyalakan musik, mengeluarkan sebuah obeng kecil dan menusuk tembolok Mike hingga dia tewas saat itu juga. Okay, we should talk about this, okay? Sementara itu, Kinsey masih terus bersembunyi dari kejaran 3 orang psikopat tersebut, di mana Kinsey memutuskan untuk masuk ke dalam salah satu trailer yang di situ dia menemukan sebuah kotak mainan dan ya, Kinsey pun terkena tusukan di bagian paha. Beruntung Luke datang tepat waktu dengan sepucuk pistol di tangan. Tak punya keberanian untuk membunuh atau menembak si wanita bertopeng tersebut, mereka berdua justru segera pergi keluar dari trailer dan mencari cara untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Karena di luar ada mobil yang berkeliaran, mereka berdua terpaksa bersembunyi di dalam trailer lain. Di situ Luke mencoba untuk menenangkan Kinsey sambil mengikat luka pada pahanya. Luke menjelaskan rencananya untuk bisa selamat dari situasi ini dengan pergi ke kantor milik si paman, berharap telepon di sana masih bisa digunakan untuk menghubungi 911. Tapi tiba-tiba sambil mewek menahan rasa sakit, Kinsey pun dibantu sang kakak untuk pergi ke kantor si paman. Namun karena Kinsey terlalu cengeng dan terus merengek kesakitan, Luke pun menyuruh Kinsey untuk bersembunyi di kolong kantor, sementara dirinya akan masuk untuk menghubungi 911. Setelah berhasil menghubungi 911, Luke dikejutkan dengan suara seseorang yang masuk. Lantas dia pun mengambil stick golf sebagai senjata karena pistolnya sudah diberikan kepada Kinsey. Di situ Luke tidak sadar jika salah satu wanita bertopeng sudah berada tepat di belakangnya, yang karena dikuasai rasa panik, Luke sampai lari ketakutan saat melihat wanita bertopeng tersebut. Padahal secara fisik dan kekuatan, Luke jelas bisa menang telak kalau diadu 1 lawan 1. Momen seperti inilah yang disebut momen membagongkan karena membuat kita yang menonton terkadang suka gergetan. Luke pun keluar melalui jalan belakang yang di situ terdapat kolam renang milik si paman, yang ketika si wanita berlari ke arahnya, Luke langsung menghantam si wanita hingga dia ngagoler tidak walakaya. Ketika Luke sedang akan membuka topengnya, tiba-tiba wanita itu membuka matanya yang secara spontan membuat jiwa-jiwa brutal dalam diri Luke pun muncul dan menikam wanita tersebut berulang-ulang kali. Tak lama muncullah si pria bertopeng dengan kapak di tangannya. Terjadi sedikit pertarungan yang membuat mereka berdua harus tercebur ke dalam kolam, di mana duel dilanjutkan di dalam air dan hampir saja membuat si Luke tewas. Beruntung dia berhasil mencapai permukaan dan bermaksud untuk pergi ke tepian. Tapi
Sama seperti tokoh utama yang boloho dan tidak memastikan targetnya mati, si pria bertopeng itu pun nampaknya tidak mematuhi aturan sebagai seorang psikopat yang disiplin dengan membiarkan Luke terluka dan tidak memastikan kematiannya, sehingga ketika dia pergi, muncullah Kinsey yang menyeretnya ke daratan sehingga Luke bisa diselamatkan meski mengalami luka yang cukup parah. I need to get your help. Dengan Luke yang sedang terluka, kini Kinsey lah satu-satunya harapan agar mereka berdua bisa selamat. Kinsey yang kondisinya sudah pengkor pun berusaha pergi ke jalan besar demi bisa meminta bantuan kepada siapapun yang kebetulan liwat. Secara kebetulan, Kinsey bertemu dengan seorang sheriff yang datang sesuai panggilan 911, di mana saat sedang ngabacot menjelaskan kronologisnya, tiba-tiba leher si sheriff pun disembelih oleh si wanita bertopeng yang datang tepat waktu. Okay, I need you to help my brother. Okay. I need you to help my brother. He's at the club. Kinsey langsung masuk ke dalam mobil, tetapi kuncinya dipegang oleh si gadis bertopeng. Saat itulah Kinsey mengambil shotgun milik si Pak Sheriff dan menembak si gadis hingga terjengkang ke belakang. Setelah dibuka, si gadis bertopeng tersebut ternyata tidak seram-seram amat, jauh dari kata sadis dan brutal. Namun ketika ditanya, "Why do this?" Kenapa melakukan ini? Si gadis pun menjawab, "Why not?" Kenapa tidak? Kinsey kembali menarik pelatuknya dan membunuh si gadis saat itu juga. Tersisa si pria bertopeng yang muncul tepat di belakangnya. Bukannya segera pergi, Kinsey yang di sekolahnya sok-sokan badung dan bangkar warah kepada kedua orang tua pun nyatanya hobi cengeng dengan terus menangis. Bukannya segera menyalakan mobil dan membawa kakaknya pergi meninggalkan tempat ini. Yang alhasil si pria bertopeng itu pun berhasil menabrak mobilnya. Lantas dia pun menjauh untuk ngawahan dulu dan berencana untuk menabrak kembali mobil si Kinsey. Kinsey pun terlempar keluar dari mobil. Di situ dia melihat ada sebuah kesempatan emas agar bisa menghabisi pria bertopeng tersebut. Ketika bensinnya bocor dan Kinsey selalu membawa korek api kemana-mana, saat itulah dia menyalakan koreknya, teriak sambil menyek-menyek dengan air mata yang keluar, dan berhasil meledakkan mobil tersebut beserta si pria bertopeng yang ada di dalamnya. Merasa semuanya sudah selesai, Kinsey lagi-lagi mewek sambil berjalan pelan sekali. Bukannya buru-buru kembali ke kakaknya, di mana si pria bertopeng ternyata masih bertahan dan masih sanggup mengendarai mobil dengan api yang masih ngegublak-gublak. Sehingga Kinsey dengan sekuat tenaga berlari ke arah jembatan untuk menghindari kejaran si pria bertopeng tersebut. Tepat di tengah jembatan, pria bertopeng itu pun turun dari mobilnya dan berdiri tepat di hadapan Kinsey dengan sebilah pecahan kaca yang tertusuk di perutnya. Yang alhasil, si pria itu pun langsung terkapar tanpa Kinsey harus melakukan perlawanan. Saat sedang pergi ke jalan besar itulah ada sebuah mobil yang sedang menuju ke danau, di mana pengendaranya ternyata adalah seorang ibu dan anak. Yang ketika sedang menjelaskan kronologinya, muncullah si pria bertopeng untuk kesekian kalinya. Dia nampaknya tidak ingin mati penasaran sebelum bisa menghabisi babangu si Kinsey. Namun dengan sebuah tongkat baseball milik si anak si ibu, Kinsey pun menghantam kepala si pria bertopeng hingga kali ini benar-benar tewas tanpa bangkit lagi. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil selamat meski Luke masih belum sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Namun setidaknya Kinsey masih ada gunanya dan faedahnya bisa bertahan hidup sampai akhir film. Tak lama kemudian, gagang pintu pun tiba-tiba bergerak disusul dengan ketukan pintu yang membuat Kinsey menjadi trauma. Dan tiba-tiba... ternyata itu hanyalah perawat yang membawa makanan. Tamat, ending yang cukup mengcaliwerakan. Kali ini saya tidak ingin basa-basi ya. Harusnya si Kinsey itu yang mati. Bapak, emak, dan kakaknya lah yang harus selamat. Kenapa harus sosok yang cengeng, berdegong, bangkar warah, dan badung yang harus selamat? Macam tak betul je. Intinya jangan seperti si Kinsey yang bantangul kepada orang tuanya atau bantangul itu durhaka
culangung, anjing naonnya culangung teh, tidak sopan atau kepada kedua orang tuanya dan selalu merasa kecewa dan marah kepada orang tua yang telah merawat kita dari kecil gitu. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak ada pemberian ibu dan bapak yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia itu. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, salam pengangguran Indonesia. Cuau, 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 cuau.